warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para ustaz, para hujjaj, segenap orang tua dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridha Allah, yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kemarin dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan untuk umumnya kita orang mukmin dan khususnya untuk pelajar atau orang yang sedang menuntut ilmu dan bergelut dengan ilmu, maka hendaklah jangan bersedih karena sulitnya ma'isyah atau penghidupan. Mencari penghidupan kemudian menemui kesulitan-kesulitan, jangan bingung, jangan galau. Terus galau itu biasanya pada lapor sama WA, pakai status. Jangan. Orang yang menuntut ilmu, lebih-lebih mereka yang menuntut ilmu dan juga umumnya orang mukmin, jangan merasa sedih terhadap kesulitan atau ma'isyah. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya derajat ilmu ini lebih tinggi dibanding derajat dunia atau materi. Asal udah punya, asal udah bergelut dengan ilmu, maka sebenarnya yang lain itu udah nggak ada urusan. Artinya udah asik dengan ilmunya, maka meskipun ada kesulitan dalam penghidupan atau ma'isyah, itu seharusnya udah bisa dihilangkan karena saking asiknya. Kita kalau lagi asik kita sama HP misalnya, lagi nonton, kira-kira hujan datang, hujan deras, kedengeran nggak tuh Pak? Lagi asik apa ini HP? Hujan deras, pakaian bininya orang boleh jemur, sampai basah lagi. Ngapa sih Pak? Kalau bilang-bilang lagi asik sama HP, kedengeran nggak hujan tuh kira-kira? Nggak kedengeran. Demikian juga orang yang sedang asik dengan ilmu, itu sebenarnya kesulitan-kesulitan ma'isyah hidup itu sebenarnya sudah bisa dihilangkan karena lagi asik dengan ilmu. Ini pelajaran terakhir atau pesan terakhir yang kita baca di halaman 34. Nah, yang berikut ini ditegaskan lagi di sini, hendaklah seorang pelajar dia tidak tergantung, dia mengurangi ketergantungannya terhadap dunia. Sebagaimana dikatakan oleh musannif di sini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala budda li talibil ilmi, halaman 35. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiqid dunyawiyyati bi qadril wus'i wa li hadha ikhtaru al-ghurbata. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasbi. Wala budda, dan tidak boleh tidak, maksudnya harus
li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu haruslah dia min taqlilil alaiqi, dari mengurangi ketergantungan ad-dunyawiyati, yang bangsa dunia, mengurangi ketergantungan duniawi, biqadril wus'i, dengan kadar, dengan ukuran keluasan. Walihada ikhtaru al-gurbata, dan atas alasan ini maka para ulama memilih al-gurbata, akan keterasingan. Gurbah itu gharib, keterasingan. Hendaknya seorang thalibul ilm atau santri pelajar yang sedang bergelut dengan ilmu, hendaknya mengurangi ketergantungan terhadap sifat-sifat, terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi. Duniawi itu yang paling dekat ya ATM beserta isinya, dompet beserta lembaran-lembarannya. Dompet lembaran biasanya, kalau buat koin mah ya ada juga sih koin berat. Itu investasi beserta surat gadainya, itu semuanya harus dikurangi sedikit-sedikit, mengurangi ini, mengurangi ketergantungan ini. Dan sifatnya memang biqadril wus'ah, ini dalam keluasan, artinya setiap orang macam-macam. Ada yang ketergantungannya terhadap dunia sangat tinggi banget. Ada juga yang benar-benar tidak tergantung, ada. Untuk melatih ini sebagian ulama milih untuk nyepi atau milih untuk terasing dari keramaian. Ini untuk menjaga supaya tidak tergantung dengan duniawi, tidak tergantung dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya yang dimaksud dengan hal-hal duniawiyah itu bukan cuma materi saja, paling dekat tadi materi. Tapi termasuk yang duniawi itu adalah sanjungan, pujian, popularitas, kemasyhuran. Itu duniawiyah. Seseorang penuntut ilmu atau santri ini harus mengurangi ketergantungan. Kalau bisa hilangin. Jangan pengen masyhur, jangan pengen populer dikenal orang, jangan. Orang yang menuntut ilmu harus mengurangi ini. Tujuannya belajar baca qiraat, tujuannya belajar baca kitab, ya tujuannya semata-mata menghilangkan kebodohan dan cari ridho Allah. Gak boleh tujuannya supaya ntar bisa baca kitab, dipanggil ustadz, beda berkat. Beda ustadz kalau berkat, yang lain mah gak ada parselnya, ustadz mah ada parsel. Bukan itu tujuannya, nggak boleh, karena itu termasuk duniawi, popularitas, kemasyhuran. Belajar qiraat atau belajar bacaan bukan supaya dipanggil sana sini buat baca, bukan. Ini mengurangi ketergantungan dunia seperti kemasyhuran, popularitas, termasuk juga kemuliaan. Itu dunia. Belajar menuntut ilmu, ngaji, tujuannya supaya nanti dibedain waktu duduk kondangan atau waktu ada acara. Soalnya dia majelis poe lama. Soalnya dia udah ya rada ulama sedikit gitu. Paling enggak setengah ustad. Kalau udah setengah ustad kan udah duduknya lain, harus di depan. Bukan begitu, nggak boleh. Tujuannya untuk yang duniawi demi kehormatan. Santri harus benar-benar menuntut ilmu dan membatasi ketergantungannya dengan dunia. Wayahnya dia nolong orang aja udah, apalagi kiai yang minta tolong. Nggak ada terbesit dalam hatinya upah, nggak pernah itu yang namanya santri. Di seluruh roan, tahu roan pak? Roan itu ngejor pondok. Saya demen lu roan, ngejor pondok demen. Ya orang ngaji libur, madrasah libur, jadi nggak sekolah kan? Ngejor pondok. Udah gitu dapat makan tambahan. Biasanya makan sehari 2 kali, ya gara-gara roan bisa 4 kali. Orang ada tambahan makanan. Ngecor pondok lah, buat siapa ngecor pondok? Ya buat kita juga. Jadi tradisi bantuin ngecor pondok atau tradisi kerja bangunan tatkala pondok memang sedang membangun, itu udah tradisi dari dulu, dan itu yang dipegang oleh para santri. Itu yang namanya khidmah. Karena manfaatnya ilmu, kalau mantep atau nempelnya ilmu itu bil mudzakarah. Mantepnya ilmu, thubutul ilmi bil mudzakarah. Kalau kita mau ilmu kita mantap, mudzakarah, ulang-ulang. Rapi belajar dari sini, rapi ngaji dari sini, di kamar dibaca lagi 5 kali. Besok malam Senin ngaji lagi, baca lagi 5 kali yang malam Senin. Yang malam Minggunya 4 kali. Malam Selasa ngaji lagi, yang malam Selasa dibaca 5 kali.
yang malam Seninnya 4 kali, yang malam Minggu tinggal 3 kali. Ngaji lagi malam Rebo materi baru baca 5 kali, yang malam Selasanya 4 kali, yang malam Senin 3 kali, yang malam Minggu 2 kali, terus begitu. Itulah mutakarah. Kalau pengen mantep nempel ilmu menjadi malakah atau melekat, sampai kita ngigonya aja ngigo nahu. Opal ngigo doroba kayak gitu bang. Ngapa ini lagi gua? Oh lagi belajar tasrif, jadi ngigonya nasoro. Itu sampai nempel, benar bisa nempelnya ilmu yaitu dengan mengulang-ulang. Tapi manfaatnya ilmu, barokahnya ilmu, wa barakatuhu bi khidmati syekh. Kalau mau berkah ilmu itu melayani guru, rohan, kerja bakti, ngecor, itu yang dipegang oleh santri karena barokah dari guru, bukan karena feodalisme ya Trans TV lagi aja, bukan karena perbudakan di pondok, bukan, karena memang santri itu megang ini. Kalau pengen pinter yang ulang-ulang, kalau pengen berkah bakti sama guru atau melayani guru, ini yang dipegang. Dan waktu bakti, waktu melayani guru, tidak ada sedikit pun terbersih dalam hati santri, dalam hati kita kalau kita belajar. Ini keinginan buat upah nih, kalau bantuin dapat upah nih, apalagi guru. Orang lain aja yang bukan guru, kalau dia mau bantu aja, nggak pernah setelah dibantu ngangkutin atau manggulin. Misalnya ada santri baru datang, orang tuanya minta tolong anterin, ada barang bawaannya, dipanggulin atau digotongin itu kopernya, nggak ada, minta dalam hatinya nggak ada terbesit pengen diupahin, nggak ada. Ini mengurangi ketergantungan duniawi, ya materi, pujian, kemasyhuran atau popularitas, kehormatan itu harus dijauhi benar-benar untuk orang santri. Karena kalau dari dini, sejak dini saat belajar ini nggak dihindarin, ntar begitu udah jadi orang, begitu udah mulai dipanggil ustadz, pasti tujuannya materi terus, pasti itu. Soalnya dari awal udah gitu. Lah gua katanya gitu ya, gua belajar bayar, dulu juga waktu belajar gua kadang-kadang diupahin, masa sekarang udah jadi ustadz kagak diupahin. Soalnya dari dulunya begitu, dari dulunya udah dipupuk, udah ditanamkan yang duniawi, maka harus dikurangi, dihilangkan kalau betul-betul. Nah sebagian ulama untuk mengikis ini, sebagian ulama milih untuk mencil atau mengasingkan diri yang namanya gurba. Yang tadinya ngajar di majelis, udah semuanya pindah pondok, pindah, nggak mau saya ngajar di majelis, semuanya pindah pondok. Kalau mau belajar pondok, kenapa? Ya biar aja pondok, mau belajar mau ngaji mau enggak, mau ngamplopin mau enggak, pokoknya saya ngaji di pondok, kagak mau keluar. Gurba, milih di pondok aja. Misalnya yang tadinya udah rektor, yang tadinya udah memimpin sebuah jamiah, sebuah universitas, ini milih untuk mengasingkan diri. Hujatul Islam Imam Ghazali itu udah rektor Pak di madrasah Nizamiyah, di madrasah yang bergengsi atau di universitas yang terkenal pada waktu itu, udah jadi rektor, tapi tidak menemukan keterangan batin di situ. Ilmunya banyak, alim alama Imam Ghazali. Asal ada referensi atau rujukan orang khutbah atau orang nulis, ya pasti rujukannya Imam Ghazali. Kama qala Hujatul Islam, Al-Ghazali, pasti sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali Hujatul Islam. Jadi referensi, jadi rujukan. Tapi kalau tidak menemukan ketenangan batin ini, akhirnya milih untuk mengasingkan diri, milih untuk jadi merbot. Jadi merbot Pak, jadi merbot di Masjid Bani Umayyah Damaskus. Jadi nyapu-nyapu kayak Bobotoye, pernah Bobotoye nyapu-nyapu itu lagi mengasingkan diri waktu itu, nggak tahu, nggak kenal orang siapa dia sebenarnya. Nah ini Imam Ghazali memilih untuk mengasingkan diri. Orang-orang udah sebut-sebut namanya, orang-orang sering menyitir atau mengutip perkataan Imam Ghazali sebagai referensi rujukan. Khotib-khotib juga sering
di masjid itu, di masjid tempat beliau jadi mergot, itu sering kalau ada diskusi atau jadi khotib, kama qala Al-Ghazali, seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, nggak tahu orangnya ada di situ lagi di pojokan. Imam Ghazali lagi di situ lagi nyapu. Begitu ada kalau Imam Ghazali lagi dengan khotib ngomong gitu, dalam hatinya, tuh Ghazali, nama ente kan yang disebut, udah ngapain, orang udah enak-enak jadi rektor pakai mengasihkan diri, langsung astagfirullahaladzim, tetap ditekan lagi keinginan atau hawa nafsu, pengen dikenal orang, disebutin terus namanya, nggak dikenal orangnya ada di situ. Imam Ghazalinya ini gurbah, mengasingkan diri, memilih untuk mengasingkan diri supaya putus ketergantungan dari dunia, enggak lagi mengharapkan sanjungan, popularitas, masyhur rendah, enggak, berhenti semuanya, udah jadi orang-orang yang benar-benar enggak dikenal asing. Kalau sudah tahap tertentu dia sudah menyendiri, udah menjauh dari orang-orang, tapi masih dikenal juga, memang udah Allah takdirkan itu. Artinya memang udah wajib keluar, udah wajib mengemban misi, dan berarti udah kuat. Mau dia disanjung kayak apa, nggak bakal GR, nggak bakal melayang. Mau dia dicaci dimaki juga nggak bakal gentar, karena udah ditempa melalui pengasingan diri ini. Udah mengasingkan diri, gurbah, tapi masih dikenal oleh orang, dan akhirnya harus keluar lagi. Maka keluar yang kedua ini adalah misi dan tugas dari Allah untuk bimbing umatnya. Dan yang seperti ini berarti udah melalui tempaan, udah gak terpengaruh sama pujian-pujian, udah gak terpengaruh sama dunia, udah gak terpengaruh sama hal-hal yang harus dijauhkan dari ilmu. Ini seyogianya seorang thalibul ilm atau santri, ini seharusnya dia mengurangi ketergantungannya dari dunia. Wala budda li thalibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasbi, dan tidak boleh tidak, maksudnya harus, la budda itu harus untuk seorang santri, seorang pencari ilmu, haruslah dia min tahammulil masyaqqati, menanggung kesulitan, wan nasbi, ya kesulitan, sama fi safarit ta'allumi, dalam perjalanan belajarnya. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fi safarit ta'allumi, dalam perjalanan belajar, walam yunqal anhu ghairu walam yunqal anhu dzalika, dan tidaklah dikutip, dinukil dari Musa alaihi salam dzalika, apa dzalika, safarut ta'allum, dzalika masyaqqah atau qaul, ucapan itu, fi ghairihi, dalam selain tempat belajar, selain safarit ta'allum, minal asfari, dari perjalanan-perjalanan. Apa ucapan Nabi Musa ini yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi? Laqad laqina min safarina hada nasaba. Laqad laqina, sungguh benar-benar kita telah mendapati, kita telah menemui, min safarina, dari perjalanan belajar kita ini, hada, ya ini, kita mendapati nasoban, kesulitan. Hendaklah seperti itu, menahan kesulitan, supaya apa? Liyu'lama, supaya diketahui, anna safarul ilmi, bahwasannya perjalanan ilmu, belajar, itulah yakhlu anit ta'abi, tidak mungkin sepi dari kelelahan, nggak mungkin tanpa lelah. Lianna thalabal ilmi, karena sungguhnya mencari ilmu, amrun azimun, adalah urusan yang agung, wa huwa afdalu minal ghuzwati, dan menuntut ilmu itu lebih utama, minal ghuzwati, daripada peperangan-peperangan, inda akbaril ulama'i, menurut sebagian besar ulama, wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, wal ajru, dan ganjaran itu, ala qadri ta'abi wan nasbi, atas kadar atau atas ukuran kelelahan, wan nasbi, dan kesulitan. Faman sabaru ala dzalika wajada ladzatal ilmi, barang siapa yang sabar atas kesulitan menuntut ilmu, wajada ladzatal ilmi, maka dia akan mendapati kelezatan ilmu. Tafuqu sa'ir ladzatid dunya, yang akan mengungguli atau mengalahkan sa'ir ladzatid dunya,
segenap kelezatan dunia yang lainnya. Mengurangi ketergantungan dari perkara duniawi. Santri harus seperti itu, belajar ilmu. Orang yang ngaji nih, kita nih, jangan tergantung sama materi, jangan tergantung sama pujian, sama sanjungan orang. Bodoh amat. Jadi mau disanjung, mau dimaki, mau dikasih amplop, mau kagak, mau berkatnya, mau telurnya satu, telurnya separoh, pokoknya bodoh amat. Ngaji mah ngaji aja. Itu yang pertama. Yang kedua yang barusan kita baca, orang yang bergelut dengan ilmu, terutama yang menuntut ilmu, ini harus kuat, tahan uji, tahan banting dalam kesulitan dan kelelahan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu memang capek, memang sulit, gak gampang menuntut ilmu. Kalau gampang mah orang-orang jadi kiai semuanya. Penuh kali kalau gampang. Kalau gampang ya berjubel, gak ada yang longgar-longgar di sini. Ya, saya nengok kiri Ustaz Hazik lagi. Kalau gampang mah pasti penuh, pasti ada. Ya ada orang, ada yang bukan orang yang datang, macam-macam. Tapi ini sulit dan memang butuh perjuangan menuntut ilmu ini. Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu ketika dia tanya kepada Allah. Menurut sababun nuzul ayat ini, asalnya Nabi Musa ditanya oleh Allah di hadis Sahih Bukhari ini ada. Tanya, Musa, ada nggak yang lebih pandai dibanding kamu? Kayaknya nggak ada ya loh. Kata Nabi Musa, nggak ada ya Allah, kayaknya nggak ada. Coba engkau jalan ke sana. Disuruh oleh Allah jalan. Kemudian jalan, saat dalam perjalanan itu ikan yang dibawa oleh Nabi Musa dan muridnya namanya Yusa. Nabi juga nanti akhirnya jadi Nabi Yusa. Ini ikannya lepas, saudara. Lepas dicariin di tempat itunya, tempat ikan namanya apa? Tempat ikan. Iya, tempat ikannya bongsam, bukan bongsam, bukan berkat. Kayak apa? Sambong apa? Iya, tukang mancing yang tadi itu. Iya. Lah dicari kok nggak ada ini. Balik kayaknya di sana. Balik lagi, berdua balik lagi. Nah, disitulah Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba. Wajada abdam min ibadina, maka dua orang ini bertemu seorang hamba. Di antara hamba-hamba kami ada seorang hamba, allamnahu min ladunna ilma, yang kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Bertemu dengan seorang orang ini, bukan orang biasa, tapi penampilannya biasa. Belajar Nabi Musa ini. Laqad lakina min safarina hadza nasaba, kata Nabi Musa, ini perjalanan belajar kami ini, pelajaran belajar kita ini sungguh sulit. Nabi Musa nggak pernah ngeluh kayak begini, atau nggak pernah merasa sulit sebagaimana sulitnya belajar kepada Nabi Khidir. Yang lain-lain ngelawan Fir'aun nggak pernah ngeluh, nggak pernah merasa sulit seperti kesulitan ini. Harus 40 tahun di padang yang tidak ada ujungnya, yang orang Bani Israel pada waktu itu bingung mau pulang kemana, ya mau keluar dari situ nggak bisa. Di situ di padang luas nggak pernah sesulit ini. Tapi kesulitan yang paling berat adalah ketika menuntut ilmu, kata Nabi Musa. Tidak pernah Nabi Musa menyebutkan kesulitan yang lebih daripada kesulitan menuntut ilmu ini. Nah, kita yang belajar juga harus kuat menahan perih, menahan capek atau lelahnya menuntut ilmu. Emang capek menuntut ilmu, jauh dari orang tua. Kalian di sini ya kadang-kadang yang harusnya kumpul sama keluarga, hujan-hujan begini ternyata nggak bisa kumpul. Yang harusnya bisa meluangkan waktu buat dagang atau narik, kan dapat nih berapa rit nih, tapi gara-gara ngaji ya akhirnya nggak dapat orderan gara-gara ngaji. Ya harus begitu, emang perih, emang capek. Ini kesulitan menuntut ilmu, capeknya menuntut ilmu ini sesuai dengan kadar ilmu itu, karena ilmu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia gak bakal didapatkan dengan mudah, pasti dengan perjuangan.
Sesuatu yang mulia itu harus didapatkan dengan kesulitan-kesulitan, dan upah atau pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Makin sulit, makin berat, maka pahalanya makin besar. Dan juga makin sulit, makin berat, maka hasilnya itu akan makin banyak, atau hasilnya itu akan makin utama, makin mulia. Karena hasil yang ingin dicapai adalah ilmu, maka pasti kesulitannya itu lebih tinggi, capeknya itu lebih besar, lebih banyak dibanding capek-capek yang lain. Kesulitan menuntut ilmu ini. Dalam menuntut ilmu kan, maaf nih, ada orang yang cepat menangkap, ada yang cepat lambat. Itu kategorinya memang kita harus dikatakan tadi, jadi payahnya itu, kadarnya itu memang berat. Semata-mata hanya pemberian Allah, kecerdasan istilahnya, kecepatan orang. Iya. Yang dimaksud kesulitan di sini bukan kesulitan belajar sebenarnya, bukan kesulitan dalam pemahaman. Nah, kalau pemahaman itu beda bab lagi, beda. Memang itu sudah bagian-bagian dari Allah, udah ada jatahnya. Ada orang yang memang gampang pemahamannya, ada orang yang sulit. Nah, yang dimaksud dalam pembahasan barusan ini tidak termasuk dari kesulitan belajar atau kesulitan ngapal. Artinya kalau ada menemui kesulitan ngapal lagi, berarti harus tambah sabar lagi. Di luar itu, di luar kesulitan belajar atau kesulitan ngapal. Orang belajar, dia kirimannya telat atau duitnya kadang lebih banyak, ya lebih banyak nggak adanya dibanding adanya. Itu satu kesulitan. Ditambah lagi belut banget lagi ngapalnya, kesulitan lagi. Nah, itu harus sabar. Jadi ada dua. Ada juga yang kesulitannya cuma dalam kiriman, misalnya dia lebih banyak nggak adanya dibanding adanya, lebih banyak, lebih sering ini menerima dari teman daripada dia ngasih sama teman. Memang terbatas banget dia mah. Tapi kalau urusan ngapal dia nomor satu. Nah, maka dia dapat kesulitan yang pertama aja, ngapalnya enggak. Nah, di antara semua ini, kesulitan-kesulitan ini, baik kesulitan biaya hidup atau kesulitan ngapal, nah itu harus sabar. Memang itu termasuk kesulitan juga, tapi bukan kesulitan yang di sini, bukan. Tambahan lagi, harus sabar. Menuntut ilmu ini menuntut sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia tidak akan dicapai dengan percuma atau dicapai dengan yang mudah-mudah, pasti perjuangan berat. Bahkan menuntut ilmu, saudara, itu lebih utama dibanding jihad fisabilillah, dibanding perang melawan orang kafir. Dibanding peperangan-peperangan, menuntut ilmu itu lebih utama dibanding berangkat. Menuntut ilmu fardu ain. Ilmu-ilmunya tergantung, ada ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah. Nah, kalau perang fardu kifayah, tapi kalau menuntut ilmu fardu ain. Fardu kifayah sama fardu ain lebih utama nomor apa? Fardu ain. Fardu kifayah mah asal udah ada yang berangkat, yang lain udah gugur. Ya, orang udah ada ini, udah ada yang wakilin, udah ada sebagian yang berangkat ke medan perang, maka yang wajib menuntut ilmu itu nggak boleh ditinggalkan. Yang lain menuntut ilmu wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Lebih utama dibanding peperangan-peperangan. Orang bisa perang semangat, kemudian berangkatnya juga giroh banget, pokoknya sorga urusannya. Itu orang bisa begitu, bisa tertarik dan semangat untuk mati syahid. Itu gara-gara orang alim, gara-gara ilmu. Karena dia ngaji, dikasih tahu darahnya syuhada ini akan jadi saksi bahwa dia masuk surga. Pakaiannya dibiarkan robek begitu aja, jangan diganti, itu jadi saksi. Nah, dikasih pengetahuan oleh orang alim atau ilmu semacam ini yang membuat para syuhada bisa berangkat. Alhasil ilmu itu mendahului amal. Kenapa orang-orang bisa beramal, bisa jadi syahid, bisa jadi orang ahli ibadah, bisa jadi orang ahli zikir? Ya karena ada orang alim, karena ada orang yang ngajarin dia, orang yang membimbing dia dengan ilmu. Nah, di sini ilmu jadi
pondasi semuanya, pondasi atau dasar semua ibadah, perbuatan-perbuatan kita, ia berjuang mati syahid atau zikir atau yang lainnya, itu dasarnya pondasinya ilmu. Tanpa ilmu nggak bakal bisa. Karenanya ilmu sangat mulia. Karena ilmu sangat mulia tadi, capek dan lelahnya, sulitnya itu pasti lebih banyak dibanding hanya sekedar ibadah biasa. Pasti menuntut ilmu itu lebih sulit. Ini yang disebutkan di sini. Nanti kalau sudah menuntut ilmu dan sudah dapat hasilnya, maka pasti kita akan merasakan, akan bisa sadar bahwa lezatnya ilmu ini melebihi kelezatan-kelezatan dunia yang lain. Pasti lezatnya ilmu akan melebihi kelezatan-kelezatan dunia yang lain seperti materi, pujian dan lain sebagainya. Gini misalnya saudara, orang punya duit banyak, dia orang kaya, kontrakannya banyak, tapi kalau hatinya gelisah, nggak yakin bahwa Allah akan memberikan keamanan dia, kira-kira dia bisa senang nggak tuh? Bisa bahagia nggak tuh? Nggak bakal bisa bahagia dia. Mau banyak ke duitnya dia, orang dipuja-puja, disanjung-sanjung sama orang banyak, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, tapi dalam hatinya dia nggak yakin bahwa Allah akan memberikan keamanan atau memberikan keselamatan kepada dia. Kira-kira bakal senang dan bahagia nggak tuh orang itu? Padahal jamaahnya banyak, nggak bisa. Bisa hati bisa senang dan hati bisa yakin bahwa Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang menjamin dia, Allah yang senantiasa mengawasi dan membimbing dia. Itu bisa dapat kondisi hati seperti itu yang namanya ahwal. Bisa dapat kondisi hati seperti yakin, iman, warok, itu kondisi semua. Itu semua bisa dapat cuma dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa dapat itu. Jadi semua ada ilmunya. Yang tadi disampaikan duniawi, yang sifatnya duniawi, harta, sanjungan, pengikut banyak, itu percuma adanya kalau hatinya itu tetap gelisah atau gundah. Gimana hati supaya tenang? Gimana hati supaya bisa menjadi bahagia? Dengan ilmu. Nah, ilmu itu tepatnya di hati. Kita belajar gimana yakin kepada Allah, gimana kita tawakal, gimana kita merasa bahwa Allah pasti nggak akan menyia-nyiakan kita. Itu caranya adalah dengan ilmu. Itu adanya di hati. Karenanya ilmu ini lezat, tadi lezat. Meskipun nggak punya duit, meskipun nggak punya pengikut, nggak ada yang ngaji sama dia, tapi kalau hatinya Allah aja dia yakin, itu akan senang semuanya. Nggak pernah dia akan susah, nggak pernah, karena dia punya lezatnya ilmu, yaitu ilmu yang namanya ilmu ahwal atau ilmu hati. Dia punya ilmu itu, senang semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna faman nabiyyin wa hukum mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.